Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian tetap mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks laporan hasil pengamatan. Untuk itu, hari ini kita akan belajar menentukan gagasan utama pada paragraf deduktif dan induktif, serta ciri-ciri kata baku. Ayo kita simak pembelajaran hari ini. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia tema 1, subtema 2 dan 3. Tujuannya nanti diharapkan kalian bisa menentukan gagasan utama atau pokok paragraf. Yang kedua, kalian diharapkan mampu membedakan paragraf deduktif dan induktif. Serta kalian harus mampu menyebutkan ciri-ciri kata baku. Gagasan utama atau gagasan pokok. Apa itu gagasan utama atau gagasan pokok? Gagasan utama adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan, atau dengan bahasa lain gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama atau pokok itu biasanya terletak pada kalimat utama. Nah, kalimat utama yang biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau inti yang digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari gagasan utama. Yang pertama, mengandung topik permasalahan. Kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Keempat, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Pada paragraf induktif, biasanya kalimat utama itu ditandai dengan kata-kata kunci sebagai berikut. Sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Selanjutnya kita akan belajar tentang paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi, bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum, kemudian menyebarkan hal khusus. Dengan kata lain, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ciri-ciri paragraf deduktif. 1. Letak ide pokok di awal paragraf. Yang kedua, ide pokok tersusun dari pernyataan umum, diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus. Contoh paragraf deduktif, bunga mawar adalah bunga yang indah. Bunga ini bahkan menjadi lambang cinta karena keindahannya. Dan seterusnya. Kalian perhatikan di dalam paragraf deduktif ini, anak-anak. Di kalimat utama terdapat di awal paragraf. Jadi,
Untuk ide pokok paragraf pada bacaan di atas adalah bunga mawar adalah bunga yang indah. Sedangkan paragraf induktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola induksi, yaitu memaparkan hal-hal yang khusus, kemudian disimpulkan dengan hal yang lebih umum. Dengan kata lain, paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, apa ciri-ciri dari paragraf induktif? 1. Paragrafnya diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus. Yang kedua, dari penjelasan khusus itu kemudian disimpulkan di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas yang ada sebelum kalimat utama itu berupa fakta, contoh, rincian khusus atau bukti-bukti yang mendukung pernyataan di akhir kalimat. Perhatikan contoh paragraf induktif berikut ini. Dari bacaan ini, perhatikan anak-anak, setiap sore hari banyak mobil yang melewati jalanan ini. Mereka biasanya merupakan para pekerja kantoran yang bekerja di Jakarta. Tak hanya mobil-mobil kecil, mobil-mobil besar pun turut meramaikan jalanan ini seperti mobil bus, truk, dan mobil besar lainnya. Hal ini dikarenakan jalanan ini sangat strategis. Oleh karena itu, tak heran jalanan yang menghubungkan antara Provinsi Jakarta dan Banten ini sangat padat oleh kendaraan bermotor. Perhatikan kalimat yang Ibu beri tanda garis bawah dan berwarna merah. Sebelum kalimat itu diberi kata oleh karena itu. Nah, kata oleh karena itu tadi merupakan ciri dari paragraf induktif di mana kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ide pokok paragraf di atas adalah jalanan penghubung antara Provinsi Jakarta dan Banten sangat padat oleh kendaraan bermotor. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh dari paragraf deduktif dan induktif, di mana penggunaan kalimatnya itu harus menggunakan kata baku. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Ayo kita pelajari dan simak ya. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku sering digunakan pada kalimat resmi ataupun percakapan resmi. Ciri-ciri kata baku antara lain: 1. Kata baku tidak dapat berubah setiap saat. 2. Tidak terpengaruh bahasa daerah. 3. Bukan bahasa percakapan sehari-hari. 4. Tidak terpengaruh bahasa asing. 5. Penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. 6. Kata baku tidak mempunyai arti yang rancu. 7. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau lebih dari apa yang diperlukan. Dan 8. Pemakaian imbuhan pada kata baku secara eksplisit. Contoh kata baku: apotek. Jadi bukan apotik ya, tapi penulisannya apotek. Asas menggunakan S bukan Z. Abjad. Besok bus. Jadi bus bukan bis yang biasa kita ucapkan pakai I, tetapi penulisan kata bakunya adalah bus.
daftar, ekspor, Februari, ijazah, itu pakai Z bukan pakai S, indera, dan lain-lain. Anak-anak, untuk mengetahui lebih banyak kata baku, kalian bisa membuka Kamus Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.